Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Triola Lumban Tobing dengan NIM 722-322-0027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen pada perusahaan agrikultur. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi, AW, MSI, AK, CA, CFR. Untuk materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama akuntansi manajemen mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan penerapannya. Yang kedua perusahaan agrikultur mengenai pengertian, tujuan, dan sektor-sektor usaha agrikultur. Yang ketiga aset biologis. Yang keempat pengakuan atas aset biologis dan produk agrikultur. Kelima pengukuran atas aset biologis dan produk agrikultur. Yang keenam perlakuan aset biologis dan produk agrikultur. Dan yang ketujuh atau terakhir kita akan membahas dua contoh soal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas materi yang pertama, yaitu akuntansi manajemen. Mengenai akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajemen sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemimpin perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta evaluasi investasi. Akuntansi manajemen memiliki fungsi, beberapa di antaranya yaitu pertama, perencanaan dan penganggaran. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kedua, pengendalian biaya. Salah satu fungsi utama adalah mengendalikan biaya. Dengan pemantauan yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Yang ketiga, evaluasi. Akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen, produk, atau proyek khusus. Hal ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, atau restrukturisasi. Yang kelima, evaluasi kinerja. Perusahaan menggunakan akuntansi manajemen untuk mengevaluasi proyek investasi yang berpotensi. Dengan analisis yang mendalam, mereka dapat memutuskan apakah investasi layak atau tidak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada penerapan akuntansi, yaitu yang terdiri dari pertama, pembentukan tim akuntansi manajemen. Perusahaan perlu membentuk tim khusus yang akan bertanggung jawab atas akuntansi manajemen. Tim ini harus terdiri dari individu yang terampil dalam analisis data dan pemahaman bisnis. Yang kedua, penentuan tujuan. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas dalam penerapan akuntansi manajemen. Apakah mereka ingin meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya, atau mengoptimalkan operasi? Yang ketiga, pemilihan metode dan teknologi. Perusahaan perlu memilih metode dan teknologi yang sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Saat ini ada berbagai perangkat lunak dan sistem yang dapat membantu dalam proses ini. Yang keempat, ada pelatihan karyawan. Karyawan perlu diberi pelatihan tentang cara menggunakan data akuntansi manajemen dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka harus memahami pentingnya data ini dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Penerapan akuntansi manajemen tidak cukup hanya dilakukan sekali saja. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem ini efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu akuntansi manajemen, tujuan, fungsi, dan penerapannya. Selanjutnya kita akan membahas perusahaan agrikultur. Apa sih perusahaan agrikultur itu? Jadi, perusahaan agrikultur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk pertanian seperti makanan, pakan ternak, bahan baku, industri, dan produk-produk lainnya. Selain itu, tujuan lainnya bisa mencakup meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya lainnya secara berkelanjutan. Perusahaan agrikultur sendiri memiliki beberapa sektor, diantaranya yang pertama, tanaman pangan. Adalah agrikultur sektor dan jenis agrikultur di Indonesia, seperti padi adalah salah satu sektor tanaman yang termasuk dalam bidang agrikultur. Padi adalah salah satu produk tanaman yang dengan hasil panen mendominasi di Indonesia. Selain padi, tanaman pangan lainnya yang besar juga adalah ubi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, perkebunan. Sektor perkebunan merujuk pada kegiatan pertanian yang terutama berfokus pada penanaman dan pengelolaan tanaman komersial tertentu untuk tujuan produksi. Tanaman yang biasanya ditanam di sektor perkebunan termasuk kelapa sawit, karet, teh, kopi, kakao, dan lainnya. Sektor perkebunan berperan penting dalam ekonomi banyak negara karena menyediakan bahan baku industri dan ekspor serta menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di wilayah pedesaan. Yang ketiga ada kehutanan. Sektor kehutanan dalam konteks sektor pertanian atau agrikultur mencakup pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkaitan dengan pertanian, seperti pengelolaan hutan untuk kayu, bahan bakar biomasa, atau tanaman kayu. Ini juga melibatkan agroforestry yang menggabungkan praktik pertanian dengan pengelolaan hutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Yang keempat, ada peternakan. Peternakan merupakan sektor agrikultur yang menjadi salah satu usaha kecil yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Untuk di Indonesia sendiri, peternakan dibedakan menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu peternakan sapi, kuda, kerbau, dan sebagai peternakan besar, serta peternakan kecil yang mencakup ayam, bebek, angsa, burung, dan jenis unggas lain. Yang kelima atau yang terakhir ada perikanan. Perikanan dalam sektor pertanian adalah kegiatan budidaya, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk juga berbagai jenis organisme air lainnya seperti udang, kerang, dan ikan laut. Ini melibatkan peliharaan dan penangkapan ikan baik di perairan alami maupun di lingkungan budidaya seperti kolam, tambak, dan karamba. Selanjutnya kita akan membahas tentang aset biologis. Jadi, aset biologis merupakan aset khusus yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang kegiatan utama bisnisnya adalah menjalankan aktivitas agrikultur. Menurut PSAK 69 sendiri, aset biologis diartikan sebagai tanaman hidup atau hewan. Adapun produk agrikultur diartikan sebagai produk yang dipanen dari aset biologis tersebut. Berikut contoh aset biologis, produk agrikultur, dan produk hasil pemrosesan setelah panen. PSAK 69 hanya mencakup perlakuan akuntansi aset dalam ruang lingkup aset biologis, tidak termasuk tanaman produktif, sedangkan perlakuan akuntansi terkait produk hasil pemrosesan setelah panen masuk ke dalam cakupan PSAK 14 tentang persediaan. Kita bisa melihat pada tabel berikut tentang contoh aset biologis, produk agrikultur, dan produk hasil pemrosesan setelah panen. Contohnya seperti aset biologis domba, produk agrikulturnya wol, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya benang karpet. Dan contoh lainnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Secara umum, aset biologis diklasifikasikan ke dalam bagian kelompok besar berdasarkan masa ekonomis atau berdasarkan siklus transformasi biologisnya. Apabila aset biologis dapat dikonsumsi dalam masa panen kurang dari atau sama dengan 1 tahun, aset biologis tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kemudian, apabila suatu aset biologis termasuk ke dalam jenis aset biologis produktif yang dapat memberikan masa manfaat lebih dari 1 tahun bagi perusahaan, aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, tentang pengakuan atas aset biologis dan produk agrikultur.
Pengakuan merupakan suatu proses ditetapkannya suatu aset kewajiban, beban, atau pendapatan menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan karena telah memenuhi kriteria pencatatan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Adapun pengakuan atas aset biologis dan produk agrikultur terjadi akibat adanya peristiwa di masa lalu yang menyebabkan perusahaan memperoleh hak untuk mengendalikan aset biologis tersebut. Pengakuan atas aset biologis dan produk agrikultur juga dilakukan ketika aset biologis tersebut kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan di masa depan dan ketika nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Menurut PSAK 69 tahun 2015. Selanjutnya, pengukuran atas aset biologis dan produk agrikultur. Pengukuran adalah proses menentukan nilai moneter dari suatu aset, kewajiban, beban, atau pendapatan untuk disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya, pengukuran dilakukan dengan menggunakan dua dasar pengukuran, yakni nilai wajar dan biaya perolehan. Menurut PSAK 69, aset biologis diukur pada awal pengakuan dan setiap akhir periode pelaporan berdasarkan nilai wajar setelah dikurang dengan biaya untuk menjualnya, kecuali untuk aset biologis yang tidak terdapat harga kuotasi pasarnya dan yang secara jelas alternatif pengukuran nilai wajarnya tidak bisa diandalkan. Adapun terkait pengukuran atas produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis tersebut diukur berdasarkan nilai wajar setelah dikurang dengan biaya untuk menjualnya di titik panen. Perlakuan ini hampir sama dengan seperti yang diterapkan terhadap persediaan. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi menurut ED PSAK nomor 65 tentang aset agrikultur. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan usia atau kualitas, entitas memilih atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar sebagai dasar penentuan harga. Dalam seluruh kasus, entitas mengukur produk agrikultur pada titik panen pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa nilai wajar produk agrikultur pada titik panen selalu dapat diukur secara andal. Dampak yang ditimbulkan PSAK nomor 69 tentang agrikultur adalah kesalahan pada pengakuan nilai wajar. Petani mungkin sulit dalam penentuan nilai wajar jika tidak ada dasar perhitungan yang diberikan. Dan kemungkinan yang terjadi berikut adalah terjadinya perataan laba atau manipulasi nilai pengakuan atas aset. Dan hal ini berdampak pada pelaporan yang tidak benar. Namun hal ini seharusnya dapat dihindari ketika nilai wajar menawarkan kemudahan dibandingkan dengan menerapkan biaya historis. Dengan menerapkan ED PSAK nomor 69 tentang agrikultur, maka petani atau pengusaha tanaman kelapa akan merasakan manfaat seperti kelangsungan usaha mereka ke depan sehingga boleh bersaing dengan pasar global. Dengan adanya pelaporan menurut SAK yang baru yang diterapkan pada 2017, maka petani memiliki gambaran yang benar tentang aset yang mereka miliki. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal varians biaya pada perusahaan agrikultur. Contoh soal yang pertama, sebuah perusahaan agrikultur memiliki 3 ladang yang berbeda dengan biaya produksi sebagai berikut. Ladang A, 50 juta rupiah, ladang B 60 juta rupiah, dan ladang C 55 juta rupiah. Di sini kita akan menghitung varians biaya produksi dari ketiga ladang tersebut. Baiklah, untuk jawabannya, untuk menghitung varians biaya produksi dari ketiga ladang tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menghitung biaya produksi rata-rata atau X dari ketiga ladang. Kedua, kita akan menghitung selisih antara setiap biaya produksi dengan rata-rata atau X. Yang ketiga, kita akan mengkuadratkan setiap selisih. Yang keempat, kita akan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama rata-rata biaya produksi atau X.
X sama dengan 50 juta ditambah 60 juta ditambah 55 juta dibagi 3 sama dengan 165 juta dibagi 3, yaitu 55 juta rupiah. Untuk yang kedua, selisih antara setiap biaya produksi dengan rata-rata atau X. Untuk ladang A, 50 juta dikurang 55 juta sama dengan minus 5 juta. Untuk ladang B, 60 juta dikurang 55 juta sama dengan 5 juta. Dan untuk ladang C, 55 juta dikurang 55 juta sama dengan 0 juta. Yang ketiga, kita kuadratkan setiap selisih. A minus 5 juta di pangkat 2 sama dengan 25 juta pangkat 2. Yang B 5 juta pangkat 2 sama dengan 25 juta pangkat 2. Yang C 0 juta pangkat 2 sama dengan 0. Yang keempat, kita menghitung rata-rata dari kuadrat selisih tersebut. Varians 25 juta di pangkat 2 tambah 25 juta pangkat 2 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 50 juta pangkat 2 bagi 3. Hasilnya adalah 16,67 juta pangkat 2. Jadi varians biaya produksi dari ketiga ladang tersebut adalah sekitar 16,67 juta pangkat 2. Contoh soal yang kedua, PT Sawit Berjaya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin meningkatkan efisiensi biaya produksi. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah mengubah metode alokasi biaya overhead pabrik dari metode biaya langsung menjadi metode aktivitas. Manajemen PT Sawit Berjaya telah mengidentifikasi 4 aktivitas utama dalam produksi, yaitu pengolahan tanah, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, dan panen. Biaya overhead pabrik sebesar 500 juta rupiah akan dialokasikan berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut. Biaya untuk setiap aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah senilai 100 juta rupiah. Yang kedua, penanaman bibit senilai 150 juta rupiah. Yang ketiga, pemeliharaan tanaman senilai 200 juta rupiah. Dan yang keempat, panen senilai 50 juta rupiah. Kita akan menghitung biaya overhead pabrik yang akan dialokasikan untuk pengolahan tanah. Untuk menghitung alokasi biaya overhead pabrik menggunakan metode aktivitas, kita perlu menentukan tingkat aktivitas tiap aktivitas dalam proses produksi. Kemudian, biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan proporsi tingkat aktivitas masing-masing. Nah, total tingkat aktivitas sama dengan total biaya untuk setiap aktivitas. Total biaya overhead pabrik senilai 500 juta rupiah. Jadi, tingkat aktivitas pengolahan tanah sama dengan biaya pengolahan tanah atau total biaya untuk semua aktivitas. Tingkat aktivitas pengolahan tanah senilai 100 juta rupiah dibagi dalam kurung 100 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, atau 100 juta rupiah dibagi 500 juta rupiah sama dengan tingkat aktivitas pengolahan tanah senilai 0,2. Biaya overhead pabrik yang dialokasikan untuk pengolahan tanah sama dengan tingkat aktivitas pengolahan tanah dikali total biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik untuk pengolahan tanah sama dengan 0,2 dikali 500 juta rupiah. Biaya overhead pabrik untuk pengolahan tanah senilai 100 juta rupiah. Jadi, biaya overhead pabrik yang akan dialokasikan untuk pengolahan tanah adalah senilai 100 juta rupiah. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai konsep dasar akuntansi manajemen pada perusahaan agrikultur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.